Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menyatakan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan membutuhkan investasi yang sangat besar. Untuk itu, Kementerian Keuangan pun membuka opsi pendanaan melalui bursa karbon. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total kebutuhan pendanaan untuk transisi energi fosil ke energi terbarukan membutuhkan dana hingga 3.500 triliun rupiah. Total estimasi tersebut merupakan dana untuk mengkonversi sektor energi dan transportasi agar masyarakat memperoleh fasilitas transportasi maupun energi yang baik tanpa memperburuk emisi karbon CO2 dan gas rumah kaca. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, pembentukan pasar karbon yang kredibel akan menjadi salah satu langkah utama Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di dalam negeri. Sementara penerapan pajak karbon akan menjadi penopang bursa karbon dan meningkatkan kredibilitas bursa karbon di dalam negeri. Febrio mengatakan carbon pricing atau nilai ekonomi karbon merupakan upaya untuk menurunkan gas rumah kaca di dalam negeri. Dalam hal ini carbon pricing memiliki dua skema, yakni melalui skema pajak dan skema pasar. Dan skema pasar merupakan skema yang dipilih dan akan terus didorong oleh pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca guna mencapai target penurunan emisi karbon di Indonesia, termasuk untuk biaya untuk mengkonversi dan transisi energi fosil ke energi terbarukan. Sri Mulyani menuturkan Indonesia perlu memiliki pasar karbon untuk memfasilitasi carbon price yang sudah dihasilkan. Artinya karbon yang Bapak dan Ibu sekalian sudah turunkan itu bisa diklaim kreditnya. Itu yang namanya nanti carbon price. Makanya kita harus membuat pasar karbon di Indonesia. Kalau kita bikin pasar karbon di Indonesia, harganya harus sama dulu. Jangan ada di tempat yang lain $2, ada yang $4, dan kemudian rezim mengenai jual beli karbon antar daerah, antar sektor, dan yang paling pelik antar negara. Ini yang Ibu Siti selalu sangat hati-hati. Jangan sampai kita udah menurunkan karbon, diklaimnya sama negara lain. Sri Mulyani Indrawati menambahkan implementasi pasar karbon turut diatur dalam Undang-Undang P2SK. Ini dilakukan dengan memberikan mandat pengawasan kepada OJK dengan menambah tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal untuk mengawasi keuangan derivatif dan bursa karbon. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pembentukan bursa karbon dan peluang pembiayaan transisi energi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Widya Yuda. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional. Ya, selamat pagi Pak Satya. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita berbincang ya mengenai sektor energi di dalam negeri. Review terlebih dahulu bagaimana proses transisi, upaya-upaya pembangunan ataupun pengembangan energi terbarukan di Indonesia hingga saat ini sudah sampai tahapan yang mana ini Pak Satya? Ya, kalau kita melihat dari sisi capaian ya, kita akan menginginkan 23% pada tahun 2025 untuk renewable energy, untuk energi baru dan energi yang terbarukan. Ya, saat ini sudah di kisaran 12%. Memang masih PR-nya cukup panjang, sementara kalau kita lihat target tahunnya kan 2025 sudah tidak jauh dari sekarang. Sehingga ada upaya-upaya untuk mengakselerasi ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang dalam kategori renewables bisa kita maksimalkan. Maka kita harus selesaikan satu persatu dulu ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana PLN bisa menyerap daripada pembangunan baru dari energi baru dan terbarukan, atau bahkan aset-aset yang ada yang boleh dikatakan sebagai aset fosil yang sangat kita hindari ya, tentunya di dalam senario jangka panjang karena kita menginginkan lebih bersih, itu masih mendominasi dan bahkan kapasitasnya masih lebih. Jadi ada satu excess capacity yang harus diselesaikan juga. Maka kenapa
ada ide mengakselerasi pemensiunan daripada PLTU. Ya, yang kemarin JETP itu yang Joe Biden bilang 20 billion US dollar itu kira-kira itu mekanisme atau vehikel yang dibuat untuk bisa mengakselerasi pemensiunan dini daripada PLTU tersebut. Yang pertama, yang kedua, apabila mereka nanti sudah bisa dipensiunkan secara dini ya untuk memenuhi kebutuhan pasar atau demand yang ada, maka dimasukkanlah di sini energi yang lebih bersih, yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini mesti kita seimbangkan dulu. Kalau ini masih belum, bagaimana kita deal dengan existing asset atau dengan brown asset atau potensi menjadi stranded asset belum selesai, maka kemajuan daripada renewable di sektor power pasti sedikit banyak terganggu. Ya, walaupun di dalam skema net carbon zero atau net zero emissions itu faktornya nggak cuma energi saja, tetapi juga ada land use, ada juga waste, ada juga agriculture dan juga industri. Nah, maka di sektor energi kita coba mengejar kalau powernya kurang, kita masuk di transportasi. Maka ide misalkan me-electrify vehicle ya supaya nanti akan muncul mobil-mobil listrik, itu sebetulnya upaya-upaya untuk mengejar agar bauran energi kita, khususnya pencapaian energi bersih ini bisa tercapai sesuai yang diharapkan dari sisi persentase. Nah, ini yang menurut saya sebagai kilas balik dari permasalahan yang kita miliki dengan niatan kita net zero emission by 2060 or earlier. Di dalam secara keseluruhan loh ya, NZE 2060 itu tidak cuma hanya energi yang berkontribusi, tetapi juga sektor yang lain. Oke, nah langkah-langkah percepatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian pihak-pihak terkait begitu, Anda lihat bagaimana dari sisi sinergitas yang terjalin? Ya, kita menginginkan bahwa pencapaian net zero emission itu tidak bisa diselesaikan hanya satu kementerian. Maka Dewan Energi Nasional itu sebetulnya keberadaannya adalah dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah energi yang sifatnya lintas sektor. Ya, maka kita anggotanya ada dari beberapa kementerian, ada 8, dan juga yang dipilih oleh DPR seperti kami ini adalah juga 8. Ya, kita coba mencermati supaya satu kebijakan itu bisa dipecahkan oleh yang lain. Tadi Bu Sri Mulyani kan menyatakan mengenai bagaimana carbon tax ya atau nilai ekonomi karbon juga sudah mulai. Paling tidak peraturannya Perpresnya sudah ada, itu Perpres 98 tahun 2021. Ya, pajak karbon sudah diundang-undangkan bahkan ya Undang-Undang 7 2021, tapi implementasinya mesti digarisbawahi tertunda 2 kali. Tadinya itu April 2021 ditunda Juli ya, maaf April tahun ini 2022 ditunda Juli, dan sekarang juga masih menghadapi permasalahan karena itu harus didukung oleh lintas sektor tersebut ya, supaya nanti penerapan daripada pajak karbon itu menjadi seimbang dan bisa diikuti, ada fairness itu yang tadi dikatakan oleh Bu Sri Mulyani. Nah, niatan daripada perangkat hukum yang ada itu sudah bagus karena ini untuk menciptakan ekosistem ya, ekosistem bahwa kita akan menuju kepada energi yang bersih gitu. Maka mudah-mudahan nanti diikuti. Jadi bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang memberikan emisi karbon lebih, yang mereka harus membayar. Betul. Ya, jadi nanti ada yang ada aturan ya, kita cap kira-kira emisi yang dihasilkan tidak boleh lebih dari sekian. Ya, apabila dia melebihi daripada cap, maka ada 2 cara yang dilakukan. Satu, mereka menurunkan ya dengan teknologi. Kalau PLTU bisa menerapkan carbon capture utilization storage misalkan untuk menurunkan cap daripada karbon tersebut supaya masuk di dalam ambang batas. Pak Satya. Kalau misalkan tidak bisa, ya mereka harus membeli. Ya, karena ini otomatis dia harus membeli dengan yang equal gitu, dengan jumlah yang sama dari lebihnya tadi dari perusahaan-perusahaan yang karbonnya relatif rendah. Nah, kalau membeli pun juga ternyata dia tidak bisa, ya dia harus bayar pajak. Kira-kira begitu ininya, mekanisme itu cap and tax itu. Mekanisme kemudian bagaimana ekosistemnya bisa terbentuk, kemudian sosialisasi yang bisa diterima juga oleh para pelaku industri. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Satya. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional. Ini menarik kalau kita berbincang bagaimana transisi energi yang terus digenjot juga oleh pemerintah. Tantangannya ini, Pak Satya, saya ingin penasaran begitu, ada bottleneck di mana sih sehingga memang ini harus bisa segera berjalan efektif dan Dewan Energi Nasional sebagai dirijen yang akan mengorkestrasi dari kebijakan sektor energi ataupun transisi energi ini sejauh mana perannya? Silakan. Ya, pemahaman paling penting ya, pemahaman di seluruh sektor. Ya, jadi dalam hal ini komponen industri menjadi salah satu pilar. Maka saya juga senang di Kadin itu sudah ada namanya Net Zero Hub. Oke. Ya, itu juga merupakan satu moral force untuk di dunia industri mereka paham. Belum tentu industri itu tahu loh. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan emisi, bagaimana membatasi, bagaimana mengurangi. Kalau misalkan berkurang itu apa untungnya untuk mereka. Nah ini sebetulnya yang mau diatur oleh pemerintah. Supaya ada appetite. Karena kalau tidak orang cuma dibatasi, ya mereka merasa tidak bisa berusaha. Dan dalam situasi ekonomi yang masih belum bagus di dunia ini, ya menjadi hambatan malah. Nah ini yang kita harapkan itu tidak terjadi. Maka kenapa kemarin itu ditunda-ditunda, saya yakin salah satu alasannya adalah karena kita pengen rebound dulu nih ekonomi kita. Ya supaya nanti industrinya berjalan cukup bagus gitu, baru nanti ada satu ketentuan atau secara paralel mereka memahami dulu ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana menekan emisi ya supaya kita tujuan jangka panjang kita untuk net zero itu bisa tercapai. Dan industri berperan. Tahun ini menjadi momentum yang tepat dong, Pak? Ya, nah, saya pikir sekarang harus sudah dimulai secara agresif walaupun pemerintah sudah menjalankan banyak hal loh di dalam peraturan-peraturan ya. Pajak kendaraan bermotor itu sedikit banyak sudah mulai menyinggung mengenai emisi ya. Jadi bagaimana memajaki mobil-mobil yang sudah cukup tua dan bagaimana untuk mobil yang rendah karbon yang nanti akan diberikan insentif termasuk nanti mobil listrik gitu ya. Itu juga menurut saya effort yang sudah mulai dijalankan ya. Saya melihat bea balik nama ya pajak kendaraan bermotor PPNBM itu sudah menyerap cara-cara pengaturannya dengan memberikan kesadaran bahwa yang beremisi tinggi ya mereka menjadi lebih rendah. Karena kendaraan bermotor listrik itu nanti ada pengurangan tarifnya sebesar 80%, 90% bahkan secara nasional. Dan tarif 0% di Provinsi DKI ya, dan juga Provinsi Bali. Ini saya pikir yang immediate action sudah bisa dilakukan. Paling tidak mereka sadar lingkungan dan bisa menekan ya dengan cara pembebanan pada bea-bea yang dia harus bayar. Oke. Dengan tadi ada beberapa tantangan tingkat pemahaman. Ini kalau bicara mengenai pemahaman kan sebenarnya butuh waktunya tidak sedikit loh Pak. Sementara kita masih mengejar target yang cukup panjang meskipun tersisa lumayan waktu tapi 12% yang baru terjadi untuk transisi energi. Anda melihat bagaimana ini bisa butuh berapa waktu lama lagi dan akselerasi apa yang harus segera dilakukan juga? Yang makanya kalau di sektor power tadi yang seperti saya sampaikan, di sektor power adalah bagaimana kita menyelesaikan dulu potensi daripada stranded asset yang sekarang berbasis batu baranya besar. Yeah. Maka kami menyambut baik yang JETB tadi yang 20 billion US dollar itu mungkin bisa mendanahi ya, atau memang ditujukan untuk mendanahi mengakselerasi daripada PLTU. Di samping itu juga kita lagi menguji kalau di sektor minyak dan gas bumi itu sudah beberapa K3S ya, itu yang mereka komit untuk menerapkan carbon capture dan juga carbon capture utilization storage. Bahkan dia bisa memanfaatkan untuk mengakselerate percepatan daripada liftingnya ya dengan teknologi enhanced oil recovery. Itu juga satu menurut saya satu improvement, paling tidak pengurangan karbonnya bisa tercapai. Jadi masih ada dua nih Mas. Ya, jadi kalau kita melihat senario pengurangan karbon memang men-switch dari fosil menuju ke renewables itu cara jitu. Ya, cara yang langsung bisa drastically change gitu. Tetapi bagaimana caranya kita tetap masih memelihara fosil sambil nanti secara gradual renewables itu bisa menggantikannya secara baik ya dengan teknologi yang ada. Maka yang fosil yang saat ini lagi beroperasi itu kita suruh nurunkan emisi juga. Gitu. Makanya yang disebut dengan carbon capture tadi. Ada juga yang natural based solution.
Misalkan mereka merasa mengotori, dia harus menanam lingkungan, menanam pohon dan lain sebagainya. Itu sudah mulai digerakkan sekarang ya. Maka kalau ada gerakan-gerakan menanam pohon, itu tidak hanya dari sisi memelihara lingkungan kita yang hijau, yang otomatis itu menjadi tempat untuk mengabsorb daripada karbon yang dihasilkan oleh yang lain. Ya, karena tanaman pun juga menghasilkan karbon. Hampir semuanya itu sebetulnya menghasilkan karbon. Nah, ini yang kita kejar sekarang. Ya, di samping kita mengejar mengenai bauran energi di sektor kelistrikan tadi. Jadi misalkan sekarang orang menggunakan kompor listrik misalkan, itu juga sudah mengganti daripada LPG, ya, itu juga sudah paling tidak sudah berkontribusi di dalam pengurangan karbon. Dan di samping ya kita berbicara LPG, ada ekspor, ada impor komponennya yang cukup besar. Jadi banyak effort yang dilakukan. Maka kenapa menurut saya lintas sektor memberikan sosialisasi, termasuk media TV segalanya, jadi bisa memberikan kesadaran bahwa kita harus hidup lebih bersih lagi gitu ya. Ada energi efisiensi, ada banyak sekali sektor. Bahkan kalau kita melihat di dalam skop market ya, dari skop korporasi sekarang sudah mulai dipraktekkan investasi berbasis ESG. Masih ingat nggak waktu Pertamina dinominasikan menjadi peringkat 10 top dari dunia mengenai implementasi daripada ESG atau Environmental, Social, and Governance. Itu kan salah satu bukti bahwa korporasi pun sekarang harus masuk di dalam kisi-kisi yang berbasis Environmental, Social, and Governance. Jadi kalau dia ESG-nya tidak bagus, ya dia tidak take care environment, dia tidak melakukan social responsibility yang baik, dan dia juga tidak menjalankan good corporate governance, ya maka orang tidak enggan untuk berkolaborasi sama mereka. Nah ini ESG ini di ASEAN sudah memberikan keuntungan loh ya. Jadi kalau di catatan saya, korporasi yang menerapkan ESG ya, itu dia mempunyai keuntungan itu 11,41% lebih tinggi dibandingkan yang non ESG. Jadi kalau yang non ESG itu 9,61%, ESG-nya itu 11,41%. Jadi rata-rata margin laba bersihnya lah, ya 11,41% untuk ESG. Nah ini kan juga memacu, sehingga kalau kita akan menciptakan carbon market, ya harus kesadaran daripada industri, perangkat hukum disediakan oleh pemerintah, mekanisme cap and trade tadi dan tax tadi juga dijalankan dengan baik. Saya yakin kita pasti akan sampai tujuan. Walaupun Bu Sri Mulyani tadi bilang supaya seimbang, fair gitu, karena beberapa negara itu menerapkannya beda-beda pajaknya itu. Jadi kalau misalkan kayak di Jepang kalau nggak salah ada $4 atau berapa gitu, bahkan mereka ada di negara yang sangat maju itu penerapannya hingga sampai 49, kayak Perancis itu $49 saya sekarang ingat. Nah di Indonesia 17,48. Kenapa? Pasar tadi bursa karbon yang sedang diinisiasi saat ini, apakah memang bisa menjadi solusi dari pembiayaan tadi? Karena kan memang teknologinya juga masih mahal, kemudian membutuhkan anggaran yang tidak sedikit begitu. Apakah ini bisa menjadi solusi juga bagi para pelaku? Saya pikir menjadi solusi karena ini menjadi kewajiban ya bagi industri untuk memenuhi kaidah-kaidah energi bersih. Ya, jadi kalau misalkan seperti obligasi hijau sekarang ya, kan saya melihat Pertamina PLN itu juga termasuk mengeluarkan obligasi hijau. Ya, kan itu pendanaannya otomatis bank-bank yang mendanai ya, dia mengeluarkan sukuk ya, sehingga masyarakat pun juga akan berpartisipasi ya, karena mereka sadar bahwa kalau dia menginvestasikan di sukuk tersebut dia mempunyai return yang bagus misalkan. Nah dengan demikian obligasi hijau yang dikeluarkan oleh BUMN tadi betul-betul dananya digunakan untuk membangun infrastruktur hijau. Ya, misalkan seperti membangun PLTP, ya, panas bumi itu juga menurut saya menjadi salah satu sarana yang harus betul-betul kita kembangkan ya dengan mekanisme pendanaan yang lebih ke sana. Sehingga kalau sektor keuangannya sendiri kompak gitu ya, mereka juga memilih dan bisa mengembangkan investasi yang untuk infrastruktur hijau, dan otomatis energi-energi yang tidak terlalu bersih mereka akan kesulitan, untuk hutang aja dia kesulitan gitu.
Ya Pak Satya, berarti memang ini bisa menjadi solusi ya, memang bursa karbon ini untuk bisa memudahkan transisi energi Indonesia ke depan dan bisa mengejar target begitu bahwa zero emission juga bisa segera dilakukan oleh Indonesia sehingga bisa sejajar dengan negara-negara maju dalam menerapkan energi bersih Indonesia ke depan. Terima kasih banyak ini Pak Satya atas waktu dan juga sharing yang Anda berikan untuk pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak. Selamat pagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.